Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati para asatiz, guru-guru kita, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda sekalian, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadis, mungkin lain cetakan buku, lain penomorannya, karena nomor itu datang belakangan, bukan Imam Nawawi yang membuat. Hadis yang ke-19 dari Zir bin Hubaish. Kata dia, Ataitu Safwan bin Asal, saya datang menjumpai Safwan. Safwan ini sahabat Nabi SAW. Yang datang menjumpai Safwan ini tabi'in. Kalau jumpa sama Nabi namanya sahabat Nabi. Makanya kalau ada ustadz mengatakan Aisyah itu sahabat Nabi, salah Pak Ustadz. Aisyah itu istri Nabi. Menurut ilmu hadis, siapa yang jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim,
maka dia sahabat Nabi. Jumpa sama Nabi tapi tak percaya sama Nabi, bukan sahabat Nabi. Siapa namanya? Abu Lahab. Hidup sezaman dengan Nabi, tak jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tidak sahabat Nabi. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman. Kata Nabi, nanti kalau datang Uwais Al-Qarni kemari, minta kalian doa sama dia, doanya makbul. Tapi dia tak perang dengan engkau, tak sama dengan engkau ya Rasulullah. Rupanya dia menjaga emaknya di sana. Setelah meninggal emaknya baru dia datang, Nabi sudah meninggal. Maka dia tak masuk dalam golongan sahabat Nabi. Dia masuk dalam golongan tabi'in. Nah, ini berjumpa dengan Nabi, walaupun hanya biji matanya menengok dari jauh. Waktu haji wada, sahabat-sahabat yang jauh datang, itulah dia pertama kali menengok Nabi. Setelah itu dia pun pulang kampung, masuk dalam golongan sahabat Nabi. Yang hadir nih sahabat UAS. Kalau anda ngaku sahabat Nabi, sosek, jadi tak jumpa dengan Nabi. Jadi tabi'in dulu datang menjumpai sahabat Nabi, mau bertanya tentang Nabi. Apa yang mau ditanyakannya? As'aluhu anil mashi alal khuffain. Aku mau bertanya kepada Safwan radhiyallahu an tentang hukum mengusap khuf. Siapa yang punya khuf? Khuf ini bentuknya macam kaos kaki, terbuat dari kulit, pakai kancing, tertutup mata kaki. Payah membayangkannya Pak Ustaz. Tulis saja di Google khuf. Habis pula paket. Alif lam kha fa. Alif lam kha fa. Enter. Tulis enter. Khuf namanya. Dari kulit tak bertapak sampai mata kaki berkancing. Mereknya Pak Ustaz, tak pula cerita merek ini. Terserahlah. Jadi kalau hanya sekedar di bawah mata kaki tidak khuf. Kalau kain tipis tidak khuf. Dia mesti dari kulit. Khuf. Jadi Zir bin Hubaish datang menjumpai Safwan, mau bertanya tentang masalah apa hukum mengusap khuf. Datanglah Safwan bertanya, "Maja abika ya Zir? Maja abika ya Zir? Kau datang ada urusan apa Zir?" Kalau bahasa kampung awak, "What do you want?" Faqultu, kata Zir, "Ibtigha al-ilm." Aku mau nyari ilmu. Maja abika. Jadi kita sambil baca hadis ini bisa juga pakai bahasa Arab. Kalau jumpa datang kawan, maja abika. Ma apo, ja datang, bika denganmu. Maja abika, mau apa? Yang paling pendek bahasa maja abika, aga. Maja abika, ibtigha al-ilm, aku mau cari ilmu. Faqala, kata Safwan, innal malaikata, malaikat tada'u ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya. Malaikat meletakkan sayapnya li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu. Yang datang subuh ini, malaikat tak meletakkan sayapnya ke saya, karena saya tak menuntut ilmu. Tapi malaikat meletakkan sayapnya kepada semua penuntut ilmu yang datang. Makanya datang saya keluar rumah tadi tidak untuk niat yang lain kecuali niat untuk menuntut ilmu. Saya datang kemari dengan niat menuntut ilmu. Menuntut ilmu tak mesti kepada guru. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia mendapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Maka setiap keluar rumah niatnya untuk menuntut. Siapa yang keluar rumah meniat menuntut ilmu, malaikat mengepakkan sayapnya. Jadi malaikat itu bersayap Pak Ustaz. Ya. Siapa menyebut? Allah. Uli ajnihatin, makhluk bersayap. Masna, 2 sayap. Wasulasa, 3 sayap.
waruba 4 sayap. Kita tak pernah nengok malaikat. Dan andai dia datang kita belum tentu tahu. Belum tentu kita kenal itu malaikat. Sedang sahabat Nabi tak tahu kalau itu malaikat. Datang seorang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang di daerah situ tak ada yang kenal. Bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam, ihsan, tanda hari kiamat. 4 ditanyakannya. Setelah selesai pergi dia. Nabi bertanya ke Umar, ya, tahu kau siapa tadi yang datang? Enggak, itulah malaikat, kata Nabi. Umar bin Khattab tak tahu itu malaikat. Bisa pula ada orang rimba panjang tahu malaikat. Datang malaikat maut menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamu alayka. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim bertanya, man anta, siapa engkau? Nabi Ibrahim tak tahu. Kata dia, ana malakul maut, aku malaikat maut. Karena malaikat bisa berubah-ubah bentuknya. Waktu datang dia di Gua Hira memeluk Nabi Muhammad SAW, lain bentuknya. Waktu Nabi pulang duduk di antara langit dan bumi di atas kursi, lain bentuknya. Waktu jumpa, waktu Isra Mi'raj, lain bentuknya. Bisa dia merubah. Kita tidak dijumpainya dalam bentuk fisik, tapi dikepakkannya sayapnya ridha. Ridha artinya dia senang bima yatlub, senang menengok orang menuntut ilmu. Jadi kalau mau selalu disenangi malaikat, maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Bangun subuh kemari dilindungi malaikat. Dari sini nanti ke kampus, begitu juga. Dari kampus nanti balik ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ke rumah. Dari rumah nanti pula pengajian asar, dari asar pengajian malam, dari malam pengajian, sampailah pulang tidur. Dan tidurnya pun dijaga malaikat, karena sebelum tidur itu membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau dijaga malaikat, kenapa dia mati juga Pak Ustadz? Mati ini bukan masalah dijaga tak dijaga malaikat. Sahabat Nabi pun mati. Kita ingin supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Innahu qad hakka fi sadri, kata si Zir yang bertanya kepada Sofwan. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Fi sadri, di dadaku. Dada sebelah mana? Kanan, kiri. Kiri, di jantung. Ustaz Somad, ada yang mau saya tanyakan ini. Kenapa? Ada yang mengganjal di hati saya. Apa yang mengganjal itu? Ring. Berarti tidak ditanam cincin dalam. Ada yang ingin saya tanyakan. Tentang apa? Al-mas'u alal khuffain. Bagaimana hukumnya mengusap khuf? Masih ingat khuf? Macam kaos kaki, terbuat dari kulit, tertutup mata kaki, tidak berlubang, tidak bertapak. Apa hukumnya mengusap khuf ba'dal ghaid wal baul? Ba'dal ghaid setelah BAB. Ba'dal baul, baul ni sesudah buang air kecil. Wa kunta mara'an min ashabin Nabi, engkau kan sahabat Nabi. Faji'tu as'aluka, karena kau sahabat Nabi, pernah hidup dengan Nabi, pernah berjalan sama Nabi, pernah belajar hadis ke Nabi, maka aku datang bertanya kepada engkau. Jadi kalau habis subuh tadi, habis berwuduk tadi, pakai, habis subuh tadi, habis wuduk tadi pakai khuf, maka boleh kalau kita mukim di sini sehari semalam. Dari mulai habis subuh tadi pakai khuf, khuf tadi tak dibuka sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai subuh besok. Nanti waktu zuhur berwuduknya siram muka, siram tangan sampai siku, usap kepala, usap telinga. Ingat, muka basuh, tangan basuh, tapi kepala sama telinga tak dibasuh. Muka basuh, tangan basuh, kalau kepala usap. Jangan bilang sapu. Kepala disapu gitu. Itu bahasa Melayu. Yang mendengar orang Jawa, disapunya kepala. Kepala diusap, telinga pun diusap.
basahkan tangan, diusap. Kaki bagaimana? Kaki apakah dibasuh atau diusap? Kaki dibasuh. Tapi kalau awak pakai khuf tadi, maka kaki tidak dibasuh, tapi diusap. Anggap ajalah ini pakai khuf ya. Anggap sekarang ini pakai khuf. Setelah kumur-kumur, istinsya, masuk air ke hidung, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, usap telinga. Pas giliran kaki, dibasahkan tangan. Setelah dibasahkan, diusap bagian atas. Anggaplah kaki saya ini ada khufnya. Jangan kalian khawatir, saya ini pakai celana panjang. Nah, diusap bagian atasnya. Tapaknya tidak, bagian atasnya jadi usap. Namanya mengusap khuf. Yang ditanyakan ya, kalau BAB atau buang air kecil, khuf ini perlu dibuka atau tidak? Ada yang mengganjal di hatiku, mengusap khuf habis buang air besar ke toilet, tak dibukanya. Apakah masih berlaku hukum khuf tadi? Kita mungkin di sini belum pernah pakai, karena memang kita tak perlu pakai khuf. Tapi kalau di Makkah, di Madinah, berangkat umrah bulan Januari, sedang dingin-dinginnya, tak pula ada air panas, maka pakai khuf ini yang paling enak, supaya kaki tak kena air. Kalau kita musafir 3 hari 3 malam. Kalau kita mukim sehari semalam. Kalau kita mukim tak pergi, khuf itu tak usah dibuka sehari semalam. Nanti wuduknya usap aja, sapu aja. Tapi kalau kita musafir 3 hari 3 malam. Nah, bagaimana kalau kita ke toilet, buang air besar, buang air kecil? Apakah masih berlaku hukum tadi atau batal? Wa kuntam ra'an, kau kan sahabat Nabi, makanya aku bertanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apa pernah kau dengar dari Nabi tentang masalah ini? Syai'an, sikit. Tak banyak, sikit. Kata Safwan, na'am. Apa arti na'am? Ya. Kana ya'muruna idza kunna safaran. Nabi menyuruh kami kalau kami musafir au musafirin. Kalau kami dalam keadaan safar, nama perjalanannya itu safar. Orang yang safar itu namanya musafir. Bapak Ibu ada yang safar? Enggak ada Pak, yang ada Mahmud. Mohon maaf Pak Mahmud. Maksud safar itu orang yang dalam perjalanan. Orangnya namanya musafir. Mana tahu nanti ada yang tanya, man fikum safar? Siapa yang safar? Maksudnya siapa yang musafir? Allah nanzi'a khifafana. Kalau kita musafir, jangan buka khuf itu. Jangan dibuka. Salasata ayyamin, 3 hari, walayaliyahunna, 3 malam. 3 hari 3 malam. 24 jam kali 3. Illa min janabatin, kecuali kalau junub. Habis subuh pakai khuf, lanjutkan perjalanan sampai suami istri, sampai keluar kota. Rencana 3 hari 3 malam nih mau pakai khuf ini, tiba-tiba dia maaf cakap berhubungan, atau perempuan dia pun haid, maka dilepasnya lah khufnya tadi. Lakin min ghaitin au balin au naumin. Tapi kalau sebabnya cuman karena 3, ghaitin, buang air besar, baulin, buang air kecil, naumin, tidur, maka tidak perlu dibuka dan berlakulah boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Kalau pakai waw, khauf, takut. Khuf ini tak pakai waw, khuf. Wa amanahum min khauf, artinya takut. Tapi kalau yang sepatu khuf tadi disebut dia dengan khuf. Ustadz kami kuliah ke kampus,
Lalu kemudian kami pakai kaos kaki. Bolehkah kami sapu aja, kami usap aja kaos kaki kami itu? Kok kampusnya menwa pula tuh. Kan payah membuka kaos kaki ini, tebal, terikat-ikat dengan celana. Bolehkah kami usap? Kalau kaos kakinya sangat tebal, hampir-hampir menyerupai khuf dan fungsinya sama macam khuf, maka bisa disebut dia namanya massul jawrabain, mengusap jawrab kaos kaki tebal. Tapi kalau cuman kaos kaki tipis 5.500 tak berlaku hukum. Ragu-ragu Pak Ustadz, kaos kaki ini tebal apa tipis? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Apalagi di tempat kita. Tempat kita inilah cuaca yang paling enak. Bulan Januari, Desember, Januari, Mesir 5 derajat Celcius sampai -5. Sebelum ujian itu pergi ke kampus pakai sarung tangan, kaos, sarung kaki, baju. Pertama kaos dalam, yang kedua kaos panjang, yang ketiga kemeja, yang keempat jaket. Tahan seminggu tak mandi. Orang Afrika, orang Arab, tapi kita karena udah terbiasa dari kecil mandi, tetap juga mandi musim dingin. Kita karena udah dari kecil ini terbiasa mandi sehari 2 kali. Walaupun di luar negeri kalau tak mandi rasa berpasir badan. Tapi orang-orang itu enak aja deh, Mam. Saya satu asrama sama orang lah pokoknya. Tapi bukan orang kita. Mereka habis main bola, berkeringat, cucinya muka pakai anduk. Nah, tak tahan saya sekamar sama orang, gua kepinding. Kalau udah bulan Agustus di Maroko, balik kampung lah ini anak-anak. Orang-orang yang dekat balik kampung. Saya orang Indonesia tak balik, ongkos mahal. Semua mahasiswa yang tak balik disatukan dalam satu asrama. Nasiblah takdir baik takdir buruk. Satu kamar 2 orang. Sekamarlah sama geng ini. Oh, sebulan ke kamar tuh cuman ganti pakaian aja, tak sanggup. Jadi yang paling bersih di dunia ini kita. Kita ini orang iklim tropis. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, malam mandi. Makan gitu juga, pagi makan, siang makan, sore makan. Badan tak bisa besar. Sampai orang Afrika, orang Arab tuh heran nengok kita mandi. Kok mandi? Orang kita ini paling bersih. Nah, jadi betullah datangnya Nabi itu liutammima makarimal akhlaq. Kalau sekedar mengajarkan mandi, kita lebih sering mandi. Maka kedatangan Nabi ke kita, ajaran Islam ini adalah menyempurnakan akhlak. Dan puncak daripada akhlak adalah tauhid, la ilaha illallah. Itu yang nenek moyang kita tak tahu. Kalau sekedar pakai tangan kanan, lebih sering kita pakai tangan kanan. Orang Mesir kalau membalikkan duit masih pakai tangan kiri. Kalau ngasih barang tangan kiri. Kalau kita minta hatli kub, give me a cup. Kub ini bahasa Arabnya kub, bahasa Inggrisnya cup. Cup waw ba, kub. Bahasa Inggrisnya cup, cup. Kasihkan saya gelas tuh. Mereka biasa aja kasih tangan kiri. Nah, katanya. Kita pun kita ambil pula pakai tangan kiri. Cobalah tes anak-anak, anak TK, anak SD. Anak TK, anak SD, suruh dia pegang pakai tangan kanan. Pegang tanganmu pena pakai tangan kanan. Dia coba kasih dia ini. Nah, pasti otomatis dipindahkan yang ini kemari. Ya, Bi. Udah otomatis bahwa kita pantang pakai tangan kiri. Jadi kedatangan Islam ke tempat kita meluruskan tauhid akidah. Buang air besar, buang air kecil, tidur tak perlu dibuka.
Bagaimana kalau dibukanya? Batal. Kalau dibuka mesti siram. Tapi kalau dipakai hanya diusap saja. Siapa yang mau ngetes pakai khuf, balik dari sini cari khuf di Pekanbaru. Tempat jual jubah, tempat jual kurma, anggur, hadiah haji dan umroh, itu ada jual khuf. Yang punya khuf angkat tangan. Titip sama Ustadz, beliau akan pergi umroh. Tak belikan khuf. Titip pakai duit. Banyak orang titip ya Ustaz, iya. Fakultu, aku bertanya kepada dia, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakannya? Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bercerita tentang hawa? Kalau pakai alif, hawa angin. Kalau tak pakai alif, hawa nafsu. Kalau pakai ha kecil, Hawa, Siti Hawa, istri Adam alaihissalam. Jadi kalau ditulis pakai bahasa Indonesia yang tiga-tiga ini sama, hawa. Tapi kalau pakai bahasa Arab beda. Hawa. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Hawa. Tiga-tiga itu beda. Kata Sofwan, "Na'am." Ya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami musafir sama Nabi. Fa baina nahnu indahu. Ketika kami sedang duduk-duduk sama Nabi, sahabat dulu bisa dia duduk-duduk sama Nabi. Kita kesempatan kita duduk sama Nabi cuma satu. Di dunia tak bisa, mudah-mudahan di akhirat bisa. Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun di akhirat tak bisa, paling tidak pernah dia duduk waktu di Mekah. Sejahat-jahatnya Abu Lahab masuk neraka, pernah dia duduk sama Nabi. Kita STJ, status tak jelas. Di dunia tak dapat, akhirat belum pasti. Maka jadilah soleh supaya bisa duduk dengan Nabi SAW. Fabaina na'nu indahu, waktu kami sedang duduk sama Nabi, idnadahu a'rabiyun, datanglah orang Arab Badui, bisautin lahu jahwariyun, suaranya kuat. Orang Arab Badui itu suaranya kuat. Kenapa suara orang Arab Badui itu kuat? Karena tinggal di gurun pasir, angin kencang. Ya Muhammad, beda sama kita. Di rimbo panjang angin tak terlalu kencang. Ya Muhammad, Bang. Jadi kalau ada istri bapak manggil, "Oh Bang," nah, itu orang Arab Badui. Ya Muhammad. Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Nabi menjawab ke arah suara itu. Kata dia. Ya. Faqultu lahu. Maka kata Safwan, "Waihak." Orang Arab Badui. Waihak. Waihak itu secara bahasa artinya celaka engkau. Tapi kalau ini apanya? Apanya kamu nih? Nah, gitulah. Pengingkaran. Kenapa suaramu melengking? Ughdud min sautik, rendahkan suaramu. Tak sopan ke Nabi. Sampai turun ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian bersuara di atas suara Nabi. Memang orang Arab, jangankan orang Arab Saudi, jangankan orang Arab zaman jahiliyah, yang sekarang pun mahasiswa Indonesia, kalau pertama baru-baru sampai di Mesir, mengango mendengar Rasul. Kami jalan, kami mahasiswa baru sama abang-abang dari Riau. Terkejutlah kawan saya ini mendengar orang Arab jago. Kata kawan saya, itu baru berbisik. Macam berkelahi dia. Macam berkelahi. Dan kita pun di Indonesia ini tak sama. Beda antara orang Sumatera dengan Jawa Barat. Kalau orang Jawa Barat itu pelan. Kakinya Mbak. Kalau tepi Jawa kakinya. Kalau kita enggak. Amat mato.
Jadi antar sesama kita pun di Indonesia ini beda. Nah, ini memang udah kebiasaan. Jadi kalau jumpa kita ada orang bicara gitu, jangan kita tersinggung. Mungkin daerah dia lain, macam saya lah. Kalau mendengar ceramah saya ini jamaah tersinggung, saya memang udah begini bunyinya dari dulu. Apalagi kalau mikrofon itu mantap, makin kuat. Waihak, ughdud min sautik, rendahkan suaramu. Fa innaka indan Nabi SAW. Kau kan dekat Nabi, kenapa pula kau bersuara kuat-kuat? Waqad nuhita an hadza, kau dilarang. Mana larangannya? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan bersuara di atas suara Nabi. Faqala wallah la aghdud. Kata orang Arab Badui, wallahi demi Allah, la aghdud. Demi Allah tak bisa aku turunkan lagi kata. Emanglah degil. Faqala la aghdud. Kau dilarang, aku tidak Qala al-Arabi, al-mar'u yuhibbul qaum. Rupanya dia mau bertanya. Dia mau bertanya ke Rasulullah. Apa kata dia? Al-mar'u yuhibbul qauma. Ada orang cinta kepada kaum. Arti kaum itu lebih dari 2 orang. Kalau satu namanya al-mar'u. Kalau 2 orang, 3 orang itu sudah disebut dengan kaum. Wahai kaum. Ya kaum. Wahai kaumku. Kita cuma dengar suaranya. Dia berada di dalam kelas. Terus dia bilang, ya qaumi, wahai kaumku. Gitu kita masuk kelas tengok, rupanya 2 orang. Kau bilang tadi kaum. Bayangan kita kaum itu satu kaum ramai. Rupanya 2 orang pun bisa dibilang kaum. Al-mar'u yuhibbul qaum. Ada seseorang mencintai sekelompok orang. Misalnya saya mencintai sekelompok orang, ini kaum. Saya cinta kepada kamu semua, kaum. Lalu kemudian walamma yalhaq bihim, apakah nanti di akhirat dia bisa bersama dengan orang yang dicintainya itu? Orang Arab Badui ini bertanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, saya cinta kepada antum. Tapi saya bukan tinggal di sini. Saya hanya sekedar cinta saja. Tapi saya tak tinggal di sini. Apakah nanti di akhirat kita bisa bersama? Nabi yang menjawab tadi. Qala Nabi SAW, Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Walaupun di dunia dia tak jumpa, walaupun tak satu suku, walaupun tak satu sekolah, walaupun tak satu level, man ahabba, tapi kalau dia cinta, kata Nabi, Nabi menjamin, al-mar'u, seseorang, ma'aman ahabba, dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Hadis ini beberapa teks bunyinya. Satu teks pertama begini bunyinya. Ada satu teks lagi, Nabi sedang duduk-duduk, datang orang Arab, datang orang berkulit hitam, dipeluknya Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku tak yakin bisa bersama dengan engkau nanti di akhirat ya Rasulullah. Karena aku hamba sahaya, aku miskin, aku budak, kulitku hitam, amalku tak banyak. Nabi jawab mirip macam ini. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya berharap kalau antum masuk surga, saya juga ikut dengan antum semua. Ada syafaat Nabi, ada syafaat Quran, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah. Tengok dalam hadis tentang syafaat, panjang hadisnya. Ada syafaat Nabi, ada syafaat Quran, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah. Tapi jangan lupa, ada syafaat orang beriman. Mungkin ibu bukan profesor, bukan datuk, bukan ustadz, bukan ulama, tapi hati ibu tulus, bersih, tak pernah makan haram. Lalu kemudian kata Allah nanti di akhirat, karena kau suci bersih, silakan tulis siapa yang mau kau kasih syafaat di antara orang-orang yang kau kenal. Nah, ibu tulislah, Laki Den, Ama Ambo, ulah dapet Ustadz Desri Alman, Ustadz, jangan lupa Ustadz Somad. Begitu juga dengan kalian. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah. Anak muda sibuk sakau, anak muda sibuk pacaran,
anak muda begadang sampai tidurnya menjelang azan subuh, begitu azan baru dia tidur. Bangunnya setelah asar. Tapi kalian anak muda datang jauh-jauh kemari. Bukan senang perjalanan kemari nih, jalannya pula berlubang-lubang. Lewat kuburan pula. Berapa banyak yang udah mau ikut pengajian pas lewat kubur takut balik-balik. Lalu kemudian kata Allah Ta'ala, kau adalah anak muda yang menjaga dirimu, maka kau kukasih untuk memberikan syafaat. Kalian kasih syafaat. Siapa? Calon yang nggak jadi nikah. La ilaha illallah. Yang kasih syafaat itu dulu mak ayah awak. Mak, ayah, datuk, nenek, abang, adik, bini, guru, saudara. Kalau kalian masih ingat dengan saya, buat situ Abdul Somad. Jamaah ini pun begitu juga datang ke saya. Ustaz Somad, tatap saya baik-baik. Nanti kalau saya masuk neraka, tolong kasih saya syafaat. Kok yakin kali masuk neraka? Kita ini mesti yakin bahwa kita masuk. Tapi jangan karena keyakinan kita masuk surga lalu orang lain masuk neraka. Itu yang tak betul. Potongan yang pertamanya udah betul, yang keduanya tak betul. Kita mesti yakin bahwa kita masuk surga, tapi jangan yakini orang lain masuk neraka. Aku masuk surga, kamu masuk juga, cuma agak lama sedikit. Almar'u ma'aman a'ab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Famazala yuhaddisuna, Nabi terus menasihati kami. Hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasirur rakib fi irdihi 40 aw 70 aman, sampai dia menyebutkan satu bab perjalanan orang 40, 70, 60 tahun. Dia menceritakan tentang fil maghribi masiratu irdihi, ada suatu tempat yang luasnya kalau orang berjalan 40 sampai 70 tahun. Ini makna ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Maksudnya tempat itu luas. Kalau ada bunyinya begitu, ini di perjalanan cahaya 500.000 tahun. Itu maksudnya perjalanan itu jauh. Tempat itu kalau kita berjalani jalan, maka luasnya 40.000 tahun perjalanan. Maksudnya tempat itu adalah jauh. Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada kilometer. Kalau zaman sekarang berapa jaraknya? Ya sekitar 5 kilo lah. Kalau orang zaman dulu yang belum tahu meteran, datuk-datuk kita dulu jauh sampai awak ke sungai. Kalau awak beko naik sampan jauh, oh sebatang okok lah. Batang. Tengok dulu okok apa. Kalau cerutu 3 hari baru sampai. Qala Sufyan, yang dimaksud dengan Sufyan di sini ahadur ruwat, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini berkata, qibala Syam, tempat itu di daerah Syam. Makkah, di atas Makkah nih Madinah. Di Madinah ini di atasnya namanya Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Itu namanya Syam atas. Makkah, Madinah, Syam. Bawahnya Yaman. Kirinya Mesir, kanannya Irak. Indonesia dari Yaman, Teluk Arab, Aceh pertama. Antara Arab dengan Aceh, India tengah, Bangladesh, Pakistan. Itu nama pelajarannya peta buto. Kata Sufyan, tempat yang disebut Nabi tadi yang luas 70.000 perjalanan itu kata dia qibala Syam, arah Syam. Dulu mereka menyebut itu dengan Maghrib, wilayah barat. Setelah Islam ini luas sampai ke Maroko, yang disebut dengan Maghrib itu adalah Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia. Itu disebut Maghrib. Maghrib artinya wilayah tenggelam matahari.
Orang Arab menyebutnya maghrib. Saya kalau kenalan sama orang, aina darasta? Kamu dulu belajar di mana? Darastu fil maghrib. Saya belajar di maghrib. Maghrib itu bukan azan maghrib. Maghrib itu tempat tenggelam matahari. Orang barat menyebutnya Morocco. Diambil dari kata Marrakesh, nama kota di sana. Morocco, Morocco. Saya buat dulu nama blog, Somad Morocco. Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan tempat itu pada saat Allah menciptakan langit dan bumi maftuhan, open, terbuka, maftuh, terbuka, litaubah, terbuka untuk taubat. La yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu min, terbuka untuk bertaubat, tidak pernah tertutup sampai terbit matahari. Apakah kita mesti pergi datang ke tempat itu baru bertaubat? Tidak. Makna kiasan bahwa Allah membuka pintu taubat. Luasnya seluas apa? Seluas satu hamparan. Kalau kita berjalan di atas hamparan itu 40 sampai 70 tahun. Tentu kita berpikir, naik apa? Sesuai jawaban biker subuhan lah, dia pakai motor. Merek apa? Kecepatannya berapa kilo? Makanya ini kalau tidak dipahami, kalau dipahami secara letterlik nanti sibuk dengan ini sehingga substansinya hilang. Dulu orang kalau bercerita tentang anjing Ashabul Kahfi, yang diambilnya pelajaran bahwa walaupun seekor anjing kalau berkhidmat kepada orang soleh maka dia tetap masuk surga. Makanya di antara anjing yang masuk surga anjing Ashabul Kahfi. Tapi zaman sekarang orang berpikir anjingnya merek apa? Anjing pudel, anjing herder, warnanya apa? Nah, jadi jangan terjebak pada makna kiasan-kiasan. Kiasan di sini maknanya adalah bahwa taubat itu luas seperti luasnya hamparan. Kalau kita berjalan di hamparan itu 40 tahun, 70 tahun, artinya taubat itu luas. Jangan dipersempit makna taubat. Selama matahari belum terbit dari barat masih dibukakan Allah. Hadis ini nanti kalau ditanya orang, di mana hadisnya ini? Dalam Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin buku kedua. Induknya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Disebut dengan kutub sittah, 6 kitab. Hadis ini di mana dalam kutub sittah? Rawahut Tirmidzi. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW 300 tahun sesudah itu datang Imam Tirmidzi, dikumpulkannya hafalan orang dalam kitab Sunan Tirmidzi. Lalu kemudian 300 tahun sesudah itu datang Imam Nawawi. Imam Nawawi menulis Riyadhus Shalihin, diambilnya dari Sunan Tirmidzi dengan sanadnya, dibuatnya ke dalamnya. 700 tahun sesudah Imam Nawawi datanglah kita. Sekarang kita kaji subuh. Jadi antara kita dengan Imam Nawawi, dengan Imam Tirmidzi, dengan Rasulullah bertemu dalam pengajian. Kita tak bertemu dalam masa, kita tak bertemu dalam tempat, tapi bertemu dalam pengajian. Ibu di sana, bapak di sana, adik-adik ini datang merantau, datang kuliah, datang bekerja, bertemunya dalam pengajian. Di dalam pengajian itulah terjalin silaturahim, di dalam pengajian itulah dikepakkan sayap malaikat, di dalam pengajian itulah rahmat Allah turun, di dalam pengajian itulah pula kita saling silaturahim. Mudah-mudahan kita istiqomah mengaji. Rabu. Tak terasa rupanya udah sebulan kita tak jumpa. Kok sebulan Pak Ustaz? Yang datangnya ke sini aja sebulan. Tapi kalau datang ke musola, masjid, musola. Dibuka dengan musola, tutup dengan musola. Pas sudah pengaturannya. Wa qala, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan. Hadisnya hadis hasan sahih. Hadisnya hadis hasan sahih. Sanadnya bersambung, periwayatnya adil,
riwayatnya dhabit, tidak bertentangan dengan riwayat lain, tidak ada illat, tak ada cacat. Kalau cukup 5 syarat, nama hadis itu hadis sahih, bukan somat. Hadis itu sahih. Sanadnya bersambung. Sanad itu apa Pak Ustadz? Dari mana kau ambil hadis nih? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari ngambil dari siapa? Dari Imam Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik. Imam Malik dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi. Jelas itu namanya sanad. Jangan lupa ya, besok kita ada pengajian. Jelas sanad kau nih. Dari mana sanadnya? Dari grup WhatsApp. Oh iya. Sanadnya bersambung, tak ada putus. Kalau putus di atas, di bawah Nabi putus, nama hadisnya mursal. Kalau putus di bawah, nama hadisnya mu'allaq. Kalau putus berurut-urut 2, nama hadisnya mu'dhal. Kalau putusnya di tengah satu, nama hadisnya munqati. Kalau putusnya tak jelas, 2, namanya mudallas dan mursal khafi. 2 SKS 16 tatap muka, mata kuliah studi hadis. Itulah namanya belajar ilmu hadis. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, kuat ingatan, tidak ada syaz, tak bertentangan dengan riwayat lain, tidak ada illat, tak ada sebab cacat. Hadis itu namanya hadis sahih. Kalau cukup 5 syarat. Kalau hasan, kurang pada pasal 2, 3. Sanadnya bersambung, ya. Riwayatnya adil, ya. Riwayatnya kurang dhabit. Ingatannya kurang, bukan tak ingat sama sekali. Kalau tak ingat, dhaif. Kalau tak ingat dia sama sekali, itu dhaif. Dia agak kurang sikit saja. Bukan kurang akal. Kalau dia menyetorkan hadis disuruh 100, yang bisa disetorkannya 75, itu hasan. Itu kata guru kami dulu. Kalau dihafal 100, hilang 101 Pak Ustaz, itu dhaif. 1, 2, 4, 5 cukup dia. Cuman kurang di dhabit, maka hadisnya namanya hadis hasan. Yang jadi masalah ditulis di sini hadisun hasanun sahih. Kalau sahih sahih aja lah, kalau hasan hasan aja. Kenapa pula udah hasan sahih lagi? Ini penjelasannya kalau ditanya orang nanti. Sebetulnya antara hasan dan sahih itu ada huruf wa. Apa arti wa? Dan. Hadis ini hadisnya hasan dan sahih. Loh, kok bisa satu hadis hukumnya 2? Karena ternyata sanadnya banyak. Ditengok dari sanad jalur ini sahih, ditengok dari jalur ini hasan. Itu makna hasan wa sahih. Makna yang kedua, antara hasan dan sahih ini ada huruf au. Apa arti au? Atau. Kalau sanadnya 1, tak banyak sanadnya, maka hadis itu bisa jadi hasan atau sahih. Kenapa? Karena ulama ikhtilaf menilai seorang rawi. Menurut ulama ini, orang ini kuat ingatannya. Menurut ulama ini, orang ini agak kurang ingatannya. Maka menurut ini dikatakan hadis ini sahih, menurut ini atau hasan. Begitu kalau ditanya orang apa makna hasan sahih, ini hanya ada pada istilah Imam Tirmidzi. Imam yang lain tak ada menyebut hasan sahih. Kalau hasan hasan aja, kalau sahih sahih aja. Ini istilah Imam Tirmidzi. Jadi kita belajar 2, belajar hadis dan belajar ilmu hadis. Hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis munqati, hadis mu'dhal, hadis mu'allaq, hadis marfu, hadis maqtu. Itu namanya pelajaran ilmu hadis. Membacakan matan hadis, menjelaskannya, itu namanya belajar hadis. Jadi kalau di kampus ada 2 mata kuliah, kuliah ilmu hadis dan kuliah hadis. 16 tatap muka, potong mid semester, potong pertemuan pertama, potong dosen tak datang karena asap, potong karena macet, akhirnya itulah yang dicukup-cukupkan. Kita tidak
tidak pakai pertemuan-pertemuan. Pokoknya khatam kitab ini insyaallah. Amin. Kita kaji semua. Lewat pula jam 6 lewat 5. Mana kertas-kertas pertanyaan? Udah jam 2 lewat 30 udah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kuda laut halal? Mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan, mazhab Hanafi. Mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan adalah mazhab Hanafi. Yang halal cuman ikan saja. Saya satu asrama sama orang Bangladesh, India, Pakistan. Saya masak kerang. Pas kasih kerang sama kepiting, tak mau dia. Karena kata dia yang halal cuman ikan. Mazhab yang paling longgar dalam masalah hewan, paling longgar, mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu yang haram cuman anjing sama babi. Lain daripada itu makruh. Makanya kalau kalian pergi ke Maroko, nanti jangan heran di pinggir-pinggir toko ada jual namanya escargot. Jangan bayangkan escargot itu dingin, hangat, sop. Sop apa? Sop bekicot. Yang pertengahan dalam masalah hewan, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kalau dia tidak menjijikkan, kalau dia macam ikan bernapas pakai insang, kalau dia tidak hidup di dua alam, maka dia halal. Tapi kalau dia hidup di dua alam, hidup dia di air, hidup juga di darat, dan kemudian pula dia tak bernapas pakai insang, lalu kemudian dia menjijikkan, harama alaikumul khaba'is, diharamkan pada kamu yang menjijik-jijikkan. Kalau kena 3 pasal, maka dia haram. Saya sampai sekarang belum pernah makan kuda laut lagi. Ikan tembakul. Ikan tembakul tak bisa dimakan karena tahan dia di darat. Sama macam buaya. Ada buaya laut, ada buaya darat. Ikan tembakul ini kalau kita pergi ke tepi laut, berjalan dia macam katak. Bisa dia hidup di atas, bisa dia hidup dalam. Itu maka tak ada orang kita makan ikan tembakul. Kepiting Pak Ustadz, kepiting terbagi 2. Ada yang di air saja, tak bisa hidup di darat. Biasanya yang kepiting bakau, yang besar-besar yang diikat tangannya berotot, mahal itu biasanya. Itu tahan dia. Makanya sebagian mazhab Syafi'i tak mau makan itu, karena tahan dia di 2 alam. Ustadz, saya bolak-balik makan itu. Kepiting yang besar sepiring tuh. Banyak itu di Aceh Singkel. Yang pernah ngasih saya paling besar seingat saya Aceh Singkel. Lebih besar pula kepiting itu dari piringnya lagi. Duduk kami satu meja. Sebelah kiri saya bupati, sebelah kanan Dandim, tentara, di depan Polres. Saya kasih bupati, tak mau. Saya kasih Dandim, tak mau. Saya kasih Polres, tak mau. Habis saya makan sendiri. Rupanya orang bertiga ini takut kolesterol. Saya bilang ini tak ada kolesterolnya Pak. Kolesterolnya ada nanti waktu cek di rumah sakit. Apa doanya Pak Ustadz? Baca doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di bumi maupun di langit. Jadi kalau kami makan tidak kena kolesterol, tak ada jaminan saya bilang. Kita hanya berdoa aja, sesuatu serahkan pada Allah. Takut mereka makan. Jadi kalau dia kepiting hanya di laut saja, maka menurut mazhab Syafi'i halal.
Nanti kalau bapak ibu tengok saya makan kepiting yang tahan di bakau, kepiting bakau yang warnanya agak coklat ke hijau tua, maka sesungguhnya saya sedang pakai mazhab Maliki. Kenapa? Kebetulan gratis. Boleh rupanya kita dalam hal kepiting pakai mazhab Maliki, sembahyang pakai mazhab Syafi'i? Boleh. Karena berbeda qadiyah. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu ibadah. Tak boleh. Dalam masalah makan kepiting, mazhab Maliki. Dalam masalah sembahyang, mazhab Syafi'i. Bang, kita beli kepiting ni ya bang, kata istri nanti pas belanja di pasar bawah. Haram. Tapi kata Ustaz makruh bang, karena pakai duit abang. Itu bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i. Itu namanya mazhab bakhil. Apakah sah akikah anak kalau ternyata ibu anak itu belum akikah? Karena ada sebagian orang di daerah saya terlantar akikahnya karena ibunya belum akikah. Tak mau berkurban. Pas ditanya, bapak enggak kurban? Saya belum akikah. Anak tak diakikahkan. Pas ditanya, kenapa anaknya tak akikah? Karena emaknya belum akikah. Ini semua ini orang yang pakai cakap macam ini tak mau berkurban karena belum akikah. Anak tak akikah karena emak belum akikah. Anak tak akikah karena ayah tak akikah. Dua kemungkinan. Yang pertama jahil, tak mau belajar. Yang kedua pelit, tak mau keluar duit. Kalau dia jahil kita ajar. Tapi kalau pelit tak ada obatnya, mati aja lah. Orang pelit ini tak ada obatnya, mati baru hilang. Kurban itu kewajiban bagi saya. Kalau mazhab Hanafi wajib kurban. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki sunnat muakkad. Saya punya duit, maka saya berkurban. Tidak ada hubung kait dengan akikah. Mau akikah, tak akikah, belum akikah, udah akikah, tak ada hubung kait. Berkurban aja lah. Jangan lagi itu nanti dialaskan, kau tak kurban, aku belum akikah. Tiap tahun pula tuh. Adapun akikah itu tanggung jawab ayah saya ke saya. Dan tidak ada ulama yang mewajibkan akikah. Akikah itu hukumnya sunnat muakkad. Sunnah muakkadah. Kalau kuat dia wajib, di bawah wajib sunat, di atas sunat, di bawah wajib sunnah muakkadah. Bahasa Arab yang benar sunnah muakkadah. Orang kita payah nyebutnya sunat muakkad. Tak apa-apa, jadilah daripada tak tahu sama sekali. Sunat muakkad. Saya ulang sekali lagi, kurban saya tanggung jawab saya terhadap diri saya. Akikah saya tanggung jawab ayah saya. Jadi kalau saya tak diakikahkannya, tak ada urusan dengan saya. Jangan gara-gara akikah ini lalu tak berkurban. Sudah dibahas dalam buku 33 tanya jawab kurban. Ya tapi kami belum dapat bukunya. Download lah Wak. Apalah susahnya nuliskan situ. Tulis itu 33 tanya jawab kurban. 33 tanya jawab. Langsung. Belum lagi, baru saya buat tanya. Tahu pula Google itu lagi saya. Baru saya tulis 33 tanya, langsung keluar 33 tanya jawab seputar kurban Abdul Somad PDF. Share. Tinggal share, bagi ke kelompok geng. Kau udah share? Udah kau baca? Belum? Saya men-share aja, baca tak mau. Nah, adapun masalah emaknya belum akikah, ayahnya belum akikah, tak ada urusan. Akikah ibu itu tanggung jawab ayah ibu. Akikah bapak itu tanggung jawab ayah bapak. Akikah anak bapak itu tanggung jawab bapak. Maka anak bapak yang belum akikah, jangan gara-gara kita tak akikah, maka akikahkan. Pak Ustadz kami ini dulu waktu kecil belum akikah, susah di kampung. Jangankan mau motong kambing, makan ayam aja cuma 2 kali. Kalau tak ayam tuh kami sakit, ayam tuh sakit.
Apalagi kalau kambing Pak Ustaz tak ada duit. Tapi sekarang sejak di Rimbo Panjang nih duit banyak, rezeki mengalir. Boleh kami akikah sekarang Pak Ustaz? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Tulis, tengoklah. 37 masalah populer. Atau di blog, tulis saja Somad Morocco, SOMAD akikah, enter. Keluarkan handphonenya semua. Tulis di situ di Google tuh SOMAD, jangan spasi, langsung MOROCCO. Udah? SOMAD MOROCCO spasi akikah pakai Q. Akikah. Udah? Dapat? Enter. Kapan ditulis Abdul Somad itu? 24 Agustus 2012. Sekarang udah 10 tahun yang lalu, guys. Lengkap semuanya. Definisi akikah, dasar akikah, hukum akikah, hikmah akikah, jumlah kambing, mazhab Syafi'i, cemana kalau akikah selain kambing, waktu penyembelihannya, akikah tanggung jawab siapa, ucapan saat menyembelih akikah, hukum daging dan kulit akikah, memberi nama dan mencukur rambut, akikah kurban, selengkap-lengkap. Boleh dikopi untuk buku souvenir kenang-kenangan akikah, kasih tamu tuh semua. Kalau ada duit cetak, kalau tak ada duit tanya nomornya, share. Bolehkah kami akikah Pak Ustadz? Umur kami udah 40 tahun. Boleh. Dalam buku 37 masalah populer, lengkap mazhab Syafi'i. Boleh akikah setelah dewasa. Siapa di antara bapak ibu nih mau akikah balik ini? Insya Allah datang saya. Jam berapa? Siapkan gulanya. Datang kami. Tapi akikah aja, jangan minta ayun pakai marhaban. Nanti datang kami jam 11. Marhaba ayanur. Tengok ibu tuh duduk. Apalah ibu. Bagaimana jika rajin mengikuti kajian tapi perangai tak berubah? Man sholatuhu, siapa yang rajin sembahyang, lam tamna'hu anil fahsya wal munkar, tapi dia tak berubah, falam yazdad illa bu'dan, dia makin jauh dari Allah Ta'ala. Kita tak tahu siapa yang dapat haji mabrur, kita tak tahu siapa dapat Lailatul Qadar, kita tak tahu siapa dapat tobat nasuha, tapi ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Berubah. Saya tak mau sebelum dengan setelah baca Riyadhus Shalihin tak ada berubah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah setahun mengkaji Riyadhus Shalihin, jamaah makin banyak ke masjid. Amin. Ada tetangga saya pelit, Pak Ustaz, sesudah Riyadhus Shalihin ini berubah. Dulu kalau menyiapkan duit sedekah 2.000, begitu ngaji Riyadhus Shalihin 2.500. Saya mahasiswa hukum keluarga di UIN. Ustadz pernah membahas al-khaba'is pada makanan menurut Quraisy. Apa maksudnya Ustadz? Dan untuk saat ini siapa yang dimaksud dengan Quraisy? Quraisy itu adalah keturunan Nabi Ibrahim turun ke Ismail, turun ke Adnan, Bani Hashim, Bani Qusay, Bani Abdi Manaf, itu Quraisy. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Cucu cicitnya ini adalah Quraisy. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimahuz Zahra. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidinal Hasan, adiknya Sayyidinal Husain.
Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa, gelarnya Al-Muhajir. Kenapa dia disebut Al-Muhajir? Al-Muhajir karena dia hijrah dari Baghdad ke Yaman, makamnya di Tarim, Yaman. Beranak pinak dia, anak cucu cicitnya ini itu punya marga. Yang paling tinggi ilmunya sampai ke atap. Bahasa Arabnya atap itu sakap. Maka disebut dia dengan As-Saqaf. Karena orang kita payah menyebut As-Saqaf. Siapa dia? As-Segaf, Al-Jifri, Al-Haddad, Al-Idrus bin Syihab bin Syihab Bakar. Karena kita cinta kepada datuknya, cinta juga kepada cucunya. Cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicintai namanya Habib. Maka kita menyebutnya Al-Habib. Salah satu Al-Habib keturunan Nabi tadi datang ke Siak. Anak Sultan Siak ini ada yang cantik, perempuan namanya Tengku Embung. Dinikahkanlah Tengku Embung sama Habib tadi. Nama Habib itu Habib Utsman bin Syihab. Menikahlah Utsman Syahabuddin dengan Tengku Embung. Lahirlah anak cucu Sultan-Sultan Siak. Yang terakhir Sultan Syarif Qasim. Pertanyaannya, di manakah makam Tengku Embung dan Habib Utsman Syahabuddin? Di samping Masjid Senapelan Pasar Bawah, Beb. Kok bisa orang Pekanbaru tak tahu? Kami tak orang Pekanbaru, Pak Ustadz, kami Rimbo Panjang, betul. Jadi itu dimaksud. Jadi kalau ada orang bertanya sekarang, masih ada Quraisy itu zaman sekarang? Ada. Dari mana kita tahu Quraisy? Nanti kalau ziarah ke makam Habib Utsman Syahabuddin, tertulis di dinding itu keterangan bahwa Utsman Syahabuddin adalah Habib, ini nasabnya, dan dia bermarga Banahsan dari bin Syihab. Yang mengeluarkan itu siapa? Kantor di Jakarta namanya Rabithah Alawiyah, ikatan keturunan Habib zuriat Nabi Muhammad SAW. 3 hari yang lalu saya dapat video, ada orang bersorban mengaku Habib, jumpa sama Habib asli, dibuka sorban, pukulnya botak, bohong, nah itu tentang. Nah, wa harrama alaihimul khaba'is, diharamkan bagi kamu yang menjijikkan. Diharamkan yang menjijikkan menurut siapa? Ketika terjadi ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ya, ini yang diharamkan menjijikkan, ya. Menjijikkan menurut siapa? Kata Imam Syafi'i, menjijikkan menurut orang Quraisy. Contohnya gini, turun hujan. Begitu turun hujan, di mana ada lampu terang, maka datanglah itu, apa namanya? Laron. Datang laron. Kita jijik menengok laron, betul? Tapi ada orang menengok laron itu disiapkannya tepung beras. Untuk buat apa? Nah, itu yang suka peyek laron. Nah, pertanyaannya, apakah laron itu haram? Bingung. Bagi yang jijik haram. Saya kalau dikasih peyek laron, thank you lah. Saya pergi ke Pelalawan, berjalan kaki 2 jam masuk ke hutan-hutan tanah hitam yang tenggelam kita sampai sepinggang, gambut. Dikasih orang itulah sepatu sampai ke lutut. Ustadz, nanti kita di dalam itu nanti lumpurnya dalam. Nanti Ustadz pakai ini, ya lah, rupanya sepinggang. Naik awak tegak, tinggal sepatu itu dalam. Sampai ke dalam, dilemparlah tali pancing ke atas pakai batu, dipanahkan.
Lalu turun tali pancing itu ditarik tali besar. Panjang tali itu 100 meter. Kalau panjang talinya 100 meter, menyambung ujungnya ke sini, berapakah letak sarang tawon? Sarang lebah 50 meter. Naiklah yang orang tuh, saya di bawah aja. Naik ke atas, sampai ke atas, dicincangnya lah sarang tawon, sarang lebah. Jatuh ke bawah, ditampung pakai kain. Ternyata di dalam sarang-sarang lebah itu ada anak-anak lebah. Saya menengok anak lebah itu merinding. Tapi ada orang yang menengok anak lebah itu keluar lionya. Kenapa? Sudah disiapkan kelapa dan daun kemangi serta kunyit, mau dibuat pepes anak lebah. Pertanyaannya, apa hukum makan pepes anak lebah? Kalau jijik haram, kalau tak jijik sodap. Nah, ketika dalam mazhab Syafi'i ditanya, jijik menurut siapa? Jijik menurut Quraisy yang zaman dulu, bukan Quraisy yang udah makan sambal belacan asam podeh baung. Quraisy yang asli dulu. Ketika terjadi ikhtilaf, ini jijik, kata ini tidak jijik, karena jijik ini adalah like and dislike. Jijik ini bukan sesuatu yang baku. Jijik menurut ini belum tentu jijik menurut ini. Saya sudah kasih contoh 2 dalam kasus laron dan anak lebah. Jelas? Itu enaknya kita ngajar mahasiswa ini, paham dia. Maaf Ustaz, melenceng, membelok pun tak apa-apa. Bagaimana saat kita lagi sapar tapi kita junub, saparnya jauh ke luar negeri, perjalanan jauh sampai tak bisa kita mandi junub. Kau naik apa sampai tak bisa mandi? Saya berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat sekali terbang ke Qatar, karena saya naik pesawat Qatar Airlines. Dari Qatar naik pesawat lagi turun di transit Tripoli. Pekanbaru ke Jakarta. Jakarta Qatar. Qatar Tripoli Libya. Dari Tripoli baru sampai Darul Bayda, Casablanca, Maroko. 24 jam. Perjalanan paling jauh 24 jam. Sampai tak bisa mandi. Oh, maksud dia misalnya di perjalanan itu mimpi. Mimpi, maaf cakap, mimpi basah dia di perjalanan. Lalu kemudian dia tak bisa mandi. Anggap ajalah begitu agak-agaknya. Kan? Sampai tak bisa mandi. Apakah kita hanya mengqadha? Bagaimana sholat kita yang tak bisa sholat selama dalam perjalanan itu? Transit tak bisa, mandi tak bisa. Orang yang tak cukup alat bersuci, maka 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, tidak wajib dia sholat. Selama dia di pesawat itu dia tak wajib sholat. Kenapa? Karena debu tak ada, air tak ada. Kalau dia berwudu ke toilet, ternyata semua isi penumpang tuh begitu isi kepalanya. Ada 300 orang, tenggelam pesawat tuh. Nah, ke air tak ada, debu tak ada, tak cukup alat bersuci, maka menurut mazhab Hanafi tak wajib sholat, karena tak cukup alat bersuci. Mazhab Hambali, dia sholat tanpa wudu, maka dia sholat saja. Masuk waktu zuhur dia sholat, masuk waktu asar dia sholat. Mazhab Syafi'i, ketika masuk waktu sholat itu dia sholat, tapi nanti setelah sampai di tujuan dia sholat lagi. Sholat yang kedua itu namanya sholat i'adah. Sholat itu ada 3. Pertama adaan, yang kedua qadaan, yang ketiga i'adah, diulang. Kenapa sholatnya yang di pesawat tadi diulang? Karena tidak cukup syarat sah sholat mesti suci. Kenapa dia tetap sholat di pesawat itu? Karena tak boleh waktu itu kosong dari mengingat Allah. Sholatnya di pesawat itu namanya sholat lihurmatil wakti. Di antara 3 mazhab tadi, Anda condong kemana?
Kalau saya condong ke Syafi'i. Kenapa? Seandainya saya pakai mazhab Hanafi, saya tak sholat. Ternyata sholat itu wajib, saya berutang di hadapan Allah. Seandainya saya pakai mazhab Hambali, saya sholat. Ternyata sholat itu tidak sah, karena tidak sah wuduknya. Seandainya saya pakai dua mazhab ini, saya tetap punya utang. Yang paling selamat saya pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Dihormatil waktunya dapat, dan sholat itu tetap sah, karena nanti akan i'adah diulang. Jelas kehebatan mazhab Syafi'i? Hati-hatinya tinggi, ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Satu lagi Ustaz. Apa pula satu lagi? Banyak lagi. Apakah kita mandi junub wajib dengan syarat-syaratnya atau hanya berniat dan membersihkan seluruh tubuh saja? Beli fikih yang paling simple, 50.000 harganya. Kalau naik bukan tanggung jawab saya. Mana tahu bensin naik, buku naik. Tulis ya, screenshot, kirim ke grup-grup. Nama bukunya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Dia orang Lampung, dapat gelar Azhar, ijazah Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al-Azhar. Namanya Syekh Sulaiman Rashid. Nampak? Bukunya hijau, merah, kuning. Beli Sulaiman Rashid. Ini fikih yang paling rendah, supaya kita bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Mandi yang sebagus-bagusnya, cuci tangan dulu, berwuduk dulu. Sebelum wuduk kumur-kumur istinsyak, masuk air ke hidung. Siram dulu dari bagian kaki, sebelah kanan dulu. Niat ketika bismillah, di awal itulah niat. Karena makna niat adalah al-qasdu, sengaja dan berkaitan dengan amal. Lalu kemudian ada orang pergi ke jembatan Leton, sama-sama pakaiannya dia terjun. Nawaitu raf'al hadasil akbari listibahati sholati, nawaitu raf'al hadasil akbari sebagai fardu alayya lillahi ta'ala. Apakah sah mandinya? Sah. Yang penting basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Rukun syaratnya sah. Adapun sunat-sunatnya dia tak dapat. Kita mau beramal ini, rukun, syarat, wajib, sunat muakkadnya dapat, dan tinggalkan yang makruh-makruhnya. Jelas? Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, kita semuanya insyaallah. Kemarin saya kuliah, kata dosen saya, kalau bertawassul kepada orang soleh tak boleh. Jangan kalian lawan, nanti nilai kalian C. Tapi kalian ingat namanya, catat orangnya, kalian tulis buku. Setelah tamat baru buat membantah dosenku yang bodoh. Sudah tamat, kalau belum diam aja situ. Iyalah Pak, iya Pak, ya, betul kata Pak, itu betul Pak, betul. Dibuat. Jangan kalian lawan situ. Kasihkan ke dosen kalian itu bukunya. Ditulis oleh ahli hadis sedunia. Namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Musnid dunia ini cuma dua di zaman modern. Satu dari timur, satu dari barat. Yang dari barat, dari maghribi namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Yang dari timur namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Bergelar Musnidud Dunia. Hafal dia hadis-hadis itu, dan dia mengatakan bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan Bahauddin An-Naqsyabandi, dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, dengan Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, dengan ulama-ulama, orang soleh, wali-wali Allah. Bertawassul itu adalah hukumnya baik. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ini dia kitabnya. Ittihaful azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Ittihaful azkiya bijawazit tawassul
boleh bertawassul bil anbiya, dengan nabi-nabi, wal aulia, dengan wali-wali. Sebagian buku ini sudah saya bacakan di makam Syekh Burhanuddin Kuntu. Waktu di Kuntu saya bacakan sebagian buku ini. Begini cara bertawassul. Dah, yang udah dapat share ke grup. Foto share ke grup. Nah, kirimkan ke dosen antum tuh. Tapi jangan dia tahu antum, nanti di EDC kan antum. Nah, udah nampak jelas? Mana? Nah, itu dia. Ittihaful Azkiya bi jawazzit tawassul bil anbiya wal auliya. Lengkap dengan dalil-dalilnya semua. Dia hafal beratus ribu hadis, boleh bertawassul. Dosen kau tuh cuma hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Saya lebih yakin lagi dengan Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Jelas? Nanti kita buat acara bedah buku membaca itu. Setuju? Kalian cari waktu khusus mengkaji kitab Ittihaful Azkiya bi jawazit tawassul bil anbiya wal auliya. Doa wudhu di kamar mandi, sementara kamar mandi ada toilet. Apakah sah wudhu itu Pak Ustadz? Niatnya dalam hati saja. Waktu hidupkan keran dalam hati. Apa niat dalam hati? Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillah. Situ pasang niat. Kalau sholat di mana niatnya? Di takbir. Allahu Akbar. Kalau puasa di mana niatnya? Tengok dulu puasa sunat apa puasa fardu. Kalau puasa sunat jam 8 pagi pun bisa. Sekarang pun bisa niat puasa. Tengok tak ada snack, puasa. Tengok ada bubur kacang hijau, tak jadi. Dalilnya hadis Nabi. Nabi bertanya ke istrinya, ada makanan kita Aisyah? Kata Aisyah, tak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Kalau tak ada berarti saya puasa. Jadi kalau jam 9 kita puasa sunat niat boleh? Boleh, tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Saya puasa Pak Ustaz. Mana bisa Pak? Udah 3 batang habis sudah. Apa doa yang paling mustajab agar suami mau sholat? Saya nasihatkan ke kalian adik-adik saya, mahasiswi-mahasiswi, perempuan-perempuan, jangan sampai kalian nikah sama laki tak sembahyang. Walaupun dia kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, rasanya macam tidur sama babi hutan. Itu jamaah sendiri yang cerita ke saya. Penanggungan perempuan laki tak sembahyang. Jadi menurut mazhab yang paling keras, namanya mazhab Hambali. Mazhab Hambali, laki yang tak sembahyang otomatis jatuh talak, otomatis fasah, otomatis dia pisah. Karena laki-laki itu sebenarnya sudah kafir. Mazhab Hanafi. Tapi kata mazhab Syafi'i, laki-laki yang tak sembahyang itu belum kafir, baru sebatas fasik. Itu beda mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi tentang orang tak sembahyang. Macam mana cara menyuruh dia sembahyang Pak Ustadz? Dia kan punya orang yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya sampai besanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai baselo. Kan ada nenek mama. Nenek mama tu main bau. Kasih tahu nenek mama tu pun tak sembahyang juga. Habis lah. Kan ada gurunya, ustadznya ada kan? Ada ustadz. Ada guru laki yang buat tu. Gurunya tu pun tak jauh sembahyang. Rupanya berguru ke dukun. Sembahyangnya eling aja pejam mata. Maka kalau sudah tak ada nenek mama, tak ada ulama, nang ketiga walinya memanggil. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, kedua datuk, ketiga abang, keempat adik laki-laki, kelima abang ayah, keenam adik ayah laki-laki,
Panggillah Fir'aun yang tidak sembahyang kau. Setan, kamu sudah nikah dengan anak kemanakan kami, beriman, kami ingin dulu kau jadi imam, sekarang jadi makmum pun tak mau. Hidup singkat, puncaknya adalah doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Ibu solat hajat, sujud, minta kepada Allah dalam hati, jangan dilafazkan, nanti batal solat. Dalam hati, ya Allah, bukakan pintu hati lakiku ini. Kalau pintu hati tak terbuka, bukakan pintu liang lahat, ya Allah. Habis, kalau sudah doa habis sudah. La haula wala quwata illa billah. Tunggu aja lah malaikat maut datang. Mudah-mudahan malaikat maut kabarnya tak lama lagi sampai, karena udah di simpang Arengka. Apa yang harus saya lakukan untuk menagih gaji saya yang sudah 6 tahun tak dibayarkan bos? Total gaji saya puluhan juta. Saya minta tak mau dibayar full oleh bos. Jadi dibuatlah seorang perempuan artis berdiri di atas pentas. Berdiri di atas pentas, dinaikkan 3 kelompok. Namanya ujian psikologi. Kelompok pertama naik memuji. Oh, cantiknya. Naik kelompok kedua mulai memegang. Hidungnya mancung ya, pipinya ya. Kelompok yang ketiga naik mulai menarik-narik rambut, mencakar dan menempeleng. Apa pelajaran dari tes psikologi ini? Bahwa kalau kita tidak bersikap, orang akan menginjak-injak kita. Itu pelajarannya. Itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar akhlak, tapi di dalamnya ada hukum. Ada hukum. Jangan tidak bersikap. Kalau ndak uang bayar gaji ko ambo polda kan no. Kalau kita dihina orang begitu juga. Tidak bisa sabar aja. Serahkan pada Allah. Kalau ada ustadz yang berceramah begitu, itu namanya pembodohan. Itu ceramahnya kau orang kayaknya ndak ada taluk dia. Saya orangnya pakai akhlak, pakai hukum. Ada orang di Pekanbaru ini mobilnya mewah, duitnya banyak, gayanya parlente, necis, tapi memakai duit orang. Pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko. Termasuklah pitih ambo dipakai ampe ratus ribu. Telepon nomor pertama tidak diangkat, telepon nomor kedua ditutup, telepon nomor ketiga lamo-lamo tasarobo. Bayar hari Selasa pagi Direktorat UIN. Kalau tak kau bayar, ku kapak kepala kau. Orangnya gadang. Ambo, ikulah gadang ambo kau. Kini bare ambo 57 kilo. Dulu waktu ingin mengapak kepalanya itu bare ambo 50. Ambo surang. Ndak ada bawa jamaah. Kalau ndak waang bayar hari Selasa pagi, mau kapak kepala waang. Selasa, Senin sore bayar. Pecahlah info bahwa Abdul Somad dibayar. Yang lain pun menelpon. Lain. Gua ada kawan kau. Kau angkat naik juga. Iya. Bara 3 juta ke sini. Guru Diman 1. Kok bisa dapat 3 juta? Nah, itulah. Baca caranya. Ambo bagi tahu jurusnya. Kalau ndak orang bayar mau kapak ke bawah. Ndak taluk dia buat. Terserahlah dia ambil. Habislah. Saya bertamu ke rumah orang di Bogor, ditulisnya besar di depan rumah. Meminjamkan uang ke orang menambah musuh. Ambo foto di depan itu, ambo upload ke Instagram. Minjamkan orang menambah musuh. Maka kalau ada orang minjam ke ambo lagi 100 ribu, 200 ribu, indah usah dibayar, pakai saya lah. Tapi jangan lucu bolu pagi kok. Saya cuma ingin kita punya ketegasan, tegas.
Orang namanya ejek Ambo dulu ada di Pekanbaru kok. Ambo poldakan, BAP di Polda. Ambo pernah BAP Polda, diperiksa pap. Sampai ke kantor jaksa. Datang Ambo kantor jaksa, Sudirman 2 kali, mencret. Jamaah berinfak di masjid itu untuk bayar listrik, untuk pembangunan. Pisahkan antara rekening infak dengan wakaf. Wakaf tak boleh habis. Rekening infak itu boleh untuk listrik, biaya tukang yang habis. Tapi kalau wakaf tak boleh habis. Wakaf hanya boleh diberikan untuk semen, batu bata, kerikil, besi. Bisa dibedakan? Wakaf tak boleh habis. Kalau infak boleh. Nah, yang infak tadi, niat masyarakat berinfak itu adalah untuk kemakmuran masjid. Tidak ada. Kalau mau bersedekah, mesti dia sebutkan. Ini duit untuk makan-makan. Ini duit untuk, saya tak mau pengajian subuh kita makan haram. Kalau udah berlalu 2 kali, paksa mau bayar. Yang akan datang jangan. Buatkan satu kotak khusus, atau ada donatur khusus, atau kita iuran sama-sama. Buatkan kotak khusus untuk teh manis dan kacang hijau atau katan. Hah? Kacang hijau. Teh manis dan kacang hijau. Kalau ada donatur atau awak bersama iuran, ambo pun ikut, buatkan khusus untuk kajian awak. Jangan diambil dari duit masjid. Yang lalu kalau ada tagihannya tulis, ambo bayar. Dah 2 kali. Rabu dulu dengan Rabu Iko. Rabu akan datang, jangan dibuat lagi. Jelas? Iko terpanjang. Saya punya BPKB mobil. Surek Oto itu BPKB namanya. Saya ingin menggadaikannya ke bank. Mau merenovasi rumah di kampung. Sebenarnya rumah itu masih layak huni dan masih jauh dari kata tak layak. Cuma bagian dapur dan teras belum direnovasi. Karena saya tahu pinjaman itu riba, maka saya dan saudara yang lain menolak. Selain itu kami takut nanti kami tak sanggup bayar angsuran. Dan suami saya juga tidak mengizinkan. Tapi mama saya tetap dengan keinginannya. Mama juga pernah bilang dia yang akan menanggung dosanya. Bagaimana dengan masalah yang kami hadapi ini Pak Ustadz? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah dan emakmu memaksamu untuk buat dosa, fala tuti'huma, jangan patuh. Apakah boleh kita putuskan hubungan silaturahim dengan emak? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah berhubungan baik. Tengok ayatnya sangat bijaksana. Disuruhnya buat haram, jangan. Tapi memutuskan silaturahim, jangan. Buat saya rumah itu dosa, ambo menanggungnya. Sebenarnya itu adalah ungkapan berang ini. Tidak tahu deh kalian merenovasi dapur itu sebenarnya bahasa. Kumpulkanlah sikit-sikit cicilan keluarga. Kalau tak sanggup juga, elak-elakkan. Jangan sampai diambil duit haram itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang haram. Orang tua itu semakin tua dia semakin pemberang, semakin pengamuk, semakin emosional. Jangan sangka nanti makin tambah umurnya dia makin diam, makin ribut. Orang tua itu macam Quran buruk, mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Jadi mau dilawan tak bisa.
Jangan dilawan, oh nanti amak masuk neraka. Oh, jangan. Mesti kita baik. Yang masih hidup orang tuanya, kalau sanggup belikan rumah, buatkan mobil, terbalik. Buatkan rumah. Kalau bapak ibu yang udah sampai ke rumah di pondok, tertulis di pintu tuh gadang-gadang, rumah Omak. Saya datang ke situ dulu 2019 hari Sabtu pagi. Saya mau ke Madura hari Ahad. Hari Sabtu saya bawa dia jalan-jalan. Saya dulu kalau masih kosong keliling jalan. Saya bilang, Mak, nanti kalau rumah ini siap, Omak di sini. Ini namanya rumah Omak. Kau di mana tinggal? Aku nanti ku cari rumah ketek. Aku di situ dengan bini aku. Kenapa kau tak tinggal di sini? Karena kalau aku tinggal di sini, Omak di sini, nanti Omak merasa menumpang sama bini aku. Tapi kalau aku tinggal di rumah lain, kami datang, kami tamu, Omak tuan rumah. Ketawa dia. Iya juga kata dia. Hari Sabtu tuh saya bilang, hari Sabtu, hari Ahad saya pergi ke Madura, hari Senin subuh habis makan sahur, sakit kepalanya, meninggal dia. Tapi janji saya itu tetap saya tunaikan. Rumah itu tak boleh ditempati orang. Saya tak tinggal di situ. Ada tamu, ada tuan-tuan syekh, ada kiai datang, saya ingin mengalir pahala. Baca Yasin, kenduri, baca doa, maulid di situ. Kalau masih hidup orang tua, senangkanlah dia. Iuranlah membetulkan dapurnya tadi. Sebetulnya cakap dia itu bukan dia mau masuk neraka, saking kenangiknya mati, kan tak terselesaikan kalian di dapur. Kalian baru orang aku kandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, gadang-gadang anak babini, kalian membuat rumah, dapur ambo indak juga selesai. Itu sebenarnya, ambo sebagai juru bicaranya saja kok. Kalian anak-anak muda, nanti kalian berbini, kalian ketemu dengan bini kalian itu setelah berumur 24 tahun, 25 tahun, betul? Lalu yang tak tidur malam dia. Tapi nanti ketika sampai masanya dia datang minjam duit 50.000 untuk buka puasa. Lah ya ada piti 50.000 amak kembali buka puasa. Sebentar ya mak, mau tanya bini yang bawa dulu. Sakitnya itu di menangis. Tidak ada bini datang, amak datang. Mudah-mudahan kita berbakti pada orang tua. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit-sakit, sehatkan, angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala hajatan min wala aziban illa zawwajtah. Yang belum berjodoh, jumpakan dengan orang baik-baik. Wala aziban illa wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solihah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa liman hadarana. Ampunkan dosa kami, ayah kami, amak kami, keluarga kami, anak kami, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunan Isyraq keluarkan. Usolli sunnatal lagi 76 77 777 656.
Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra